Jazakallah khairan Kang Gis Andika yang telah berkenan menghantarkan acara ini. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bi sunnatih wa ihtada bi hadih ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan Las Zakat Sukses yang kami hormati, keluarga besar Las Zakat Sukses, seluruh hadirin hadirat, salihin salihat yang bergabung dalam Zoom kita pada siang hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam rangkaian Arba'atun Hurum atau bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan mulia di sisi Allah itu ada 4, yang 1 menyendiri, yang 3 sambung sinambung. Yang menyendiri adalah bulan Rajab, sementara yang sambung sinambung adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dari keseluruhan bulan-bulan haram yang di dalamnya terdapat keutamaan, menurut sebagian ulama dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesemuanya itu ada puncak dari Arba'atun Hurum, waktu-waktu yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min amalin ahabbu ilallah." Tidak ada amal-amal yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula dengan jihad fi sabilillah?" Kan salah satu bentuk amalan yang paling utama itu adalah jihad fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah juga kalah dibandingkan amal-amal yang dicintai Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka Nabi SAW mengatakan juga, wala jihad yang fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah kecuali orang yang berangkat berjihad dengan membawa seluruh hartanya. Orang berangkat berjihad membawa seluruh hartanya, tidak ada yang dia sisakan di rumahnya, lalu tidak ada yang kembali. Orangnya tidak kembali, hartanya tidak ada yang kembali. Nah, itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan ya, sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah ya tidak ada yang mampu menandinginya. Tidak pula jihad kecuali orang yang berjihad dengan membawa seluruh hartanya, lalu hartanya tidak kembali, orangnya tidak kembali. Artinya dia gugur syahid fisabilillah dan seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan di jalan Allah tanpa ada tersisa. Itu baru bisa menandingi amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, apa saja bentuk-bentuk amalnya? Tentu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kita diperbolehkan memperbanyak puasa di awal bulan Dzulhijjah. Wabil khusus adalah puasa hari ke-9 yang disebut sebagai hari Arafah. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ya utama juga dengan menggenapinya dengan puasa hari Tarwiyah, yaitu puasa tanggal ke-8 dari bulan Dzulhijjah itu. Ulama yang lain menyatakan bahwa bebas dari seluruh hari-hari di dalam bulan Dzulhijjah itu untuk
diniatkan melaksanakan puasa. Semuanya memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-10 adalah hari raya Idul Adha, tetapi sebelum dilaksanakan salat Id, ya ini sangat diutamakan untuk tetap meniatkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai nanti ketika salat Idul Adha sudah ditunaikan, baru sudah itu makan dan minum. Maka perbedaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha di antara dalam sunnahnya adalah kalau salat Idul Fitri disunahkan kita sebelum berangkat makan dan minum terlebih dahulu untuk betul-betul ya membedakan antara bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Ya, sekarang sudah bulan Syawal, sekarang sudah hari raya Idul Fitri. Jadi habis subuh makan-makan, minum-minum sebelum berangkat salat Idul Fitri. Tetapi untuk Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum terlebih dahulu ya sebelum kemudian melaksanakan salat Idul Adha. Sepulang dari salat Idul Adha baru disunahkan makan dan minum. Bahkan untuk makan besarnya Rasulullah SAW itu mencontohkan disunahkan makannya dengan daging hewan kurban yang disembelih. Nah tentu saja ini tergantung kesigapan panitia ya di berbagai tempat, di berbagai masjid ada panitia-panitia yang cepat sehingga jam 9, jam 10 itu sudah mulai dibagi daging hewan kurbannya gitu ya. Kami kalau di Jawa Karian biasanya jam 10 untuk sahibul kurban sudah kita bagikan gitu ya. Sehingga bisa diniatkan dengan tadi sunnah untuk makannya pakai daging hewan kurban sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun tidak, yang terpenting adalah tadi disunnahkan makan dan minumnya itu sesudah melaksanakan salat Idul Adha. Jadi kayak itu seperti seakan kita itu berangkat sholat Idul Adha dalam keadaan masih seperti orang berpuasa. Karena ini adalah keutamaan dari 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Kemudian juga amal lain ya, amal sedekah, amal baca Quran, amal qiyamul lail, katakanlah demikian. Ya, apapun amalan sunnah yang bisa kita tunaikan pada 10 hari awal bulan Dzul Hijjah ini adalah masuk kepada kategori amal-amal yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan puncak dari kesemua amalan-amalan itu adalah ya menumpahkan atau mengalirkan darah hewan kurban, hewan udhiyah pada tanggal 10 bulan Dzul Hijjah atau juga hari-hari setelahnya dari hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzul Hijjah tersebut. Ini adalah hari-hari untuk nahar, hari-hari untuk udhiyah, hari untuk menyembelih hewan kurban kita. Dan itu adalah seutama-utama ibadah pada waktu-waktu tersebut. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Beliau menjelaskan bahwasanya salat adalah ibadah jasad, ibadah badan yang paling utama. Sementara nahr atau kurban adalah ibadah harta yang paling utama. Jadi di sini ada satu kesatuan ya dalam ayat di surah Al-Kautsar itu, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu ya. Ini adalah ibadah yang paling utama, yaitu seutama-utama ibadah badan adalah salat dan seutama-utama ibadah harta adalah kurban. Tentu ya akar dari ibadah kurban ini ya dari sejak masa Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih, Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, seorang yang tentu karena telah melewati ujian-ujian ya. Ya wa idzibtala Ibrahimu rabbuhu wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi, dengan ujian-ujian yang senantiasa sangat-sangat dahsyat ya. Fa atammahun, maka Ibrahim berhasil menyempurnakan semua ujian tersebut, lulus dari semua ujian tersebut. Qala, Allah pun mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, karena kamu sudah menyempurnakan semua ujian yang aku berikan, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aku ja'iluka,
aku akan menjadikan engkau linnasi bagi manusia imaman sebagai imam. Ya, aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Makna imam adalah pemimpin dalam kebaikan-kebaikan, yakni bahwasanya syariat-syariat yang diberikan oleh Allah dan dilaksanakan, diberikan contohnya oleh Ibrahim alaihissalam akan dipelihara sampai akhir zaman. Bahkan kemudian dikokohkan dengan sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Betapa banyaknya kemudian bagian dari syariat ibadah kita itu mengambil dari apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini makna ini ja'ilu kalinnasi imama. Sungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imamnya seluruh manusia. Karena keimaman beliau, kepeloporan beliau di dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah itu akan dikokohkan sebagai syariatnya Allah untuk sampai akhir zaman diteguhkan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain juga diberikan syariat oleh Allah. Tapi tidak banyak dari syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya ini kemudian dikokohkan menjadi ajaran Islam yang pelaksanaannya ya itu dikokohkan menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ada syariatnya, ya ada syariatnya Nabi Musa yang sama dengan apa yang kemudian dikokohkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya tentang hukuman untuk pencuri, hukuman untuk pezina, gitu ya, hukuman untuk beberapa kejahatan, kisos misalnya ya, itu ada yang sama. Tapi yang pribadi sedikit. Nabi Isa pun demikian. Nah, tetapi coba bayangkan, kita haji itu hampir semuanya mengikuti apa yang kemudian dituntunkan manasiknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kurban, demikian pula. Kita berkhitan hari ini ya, yang laki-laki berkhitan misalnya, itu juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita yang perempuan memakai tindik anting-anting ya di telinganya, kemudian juga dari khitan perempuan, itu juga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita tawaf, kita sa'i antara Safa dan Marwah, kita minum air Zam-Zam, kita melempar jumroh ya, kita wukuf, kita semuanya manasik-manasik itu adalah dari keimaman atau kepeloporan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikokohkan. Ya, jadi inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, sungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi segenap manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, kalau begitu tolong keturunanku juga begitu ya Allah gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada anak keturunan, dia mengatakan kalau aku dijadikan imam untuk seluruh manusia, keturunanku juga ya Allah. Kata Allah, qala la yanalu ahdzal zalimin. Kata Allah, ya janjiku tidak berlaku untuk orang-orang yang zalim. Jadi keturunanmu nanti akan ada orang-orang yang baik, tapi juga ada orang-orang yang zalim. Kalau yang baik, ya insya Allah gitu ya. Nabi-nabi dari keturunan Nabi Ishak itu akan jadi imam manusia. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi imam manusia. Tapi keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang zalim, tentu janji Allah ini tidak berlaku. Jadi la yanalu ahdzal zalimin. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya seorang yang dalam hidupnya salah satu yang ya, dia junjung tinggi di dalam hatinya adalah cinta. Ya. Kan orang itu ya diuji oleh Allah dalam pintu ujian paling beratnya itu adalah melalui apa yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Kalau kita ingat Sayyidah Maryam itu yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya adalah kesucian. Jadi sejak kecil hidup di Baitul Maqdis, menjadi seorang wanita yang sangat menjaga diri ya, dideketin sama Jibril dalam rupa manusia laki-laki yang sangat sempurna saja ya. Itu kalimatnya bukan rahimku anget ya. Kayak cewek-cewek sekarang lihat apa namanya selebgram ataupun seleb tweet ataupun apa namanya yang kadang-kadang ungkapannya kalimatnya sampai begitu gitu ya. Itu tapi Maryam malah mengatakan ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu. Mudah-mudahan engkau orang bertakwa. Itu ya yang dikatakan oleh Maryam ketika ketemu cowok sempurna. Malaikat menjelma dalam sosok manusia sempurna. Nah, tapi ujian yang diberikan Allah kepada Maryam ya terkait dengan kesucian itu. Ya ini seakan-akan dikatakan oleh para ulama, seakan-akan Allah menghendaki semua hambanya ketika menjunjung tinggi sesuatu jangan sampai melampaui Allah. Menjunjung tinggi kesucian boleh, tapi jangan sampai
melampaui ya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Maryam justru diuji dalam soal kesucian. Justru hamil tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Itu kan ujian yang sangat berat bagi seorang wanita yang sangat menjaga kesucian dirinya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Apa yang paling dijunjung tinggi Rasulullah SAW? Kejujuran. Rasul itu ya dari dulu al-amin ya, orang yang terpercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Ya ujian Allah yang paling berat untuk Rasulullah adalah soal itu. Gimana? 40 tahun orang percaya kepada beliau, digelari al-amin, tiba-tiba ketika wahyu turun, maka Nabi SAW dibantah orang. Kemudian tidak dipercaya lagi oleh orang gitu ya. Semula 40 tahun orang-orang mempercayai beliau, tidak pernah meragukan beliau, tidak pernah mempertanyakan kata-kata beliau. Semuanya mengatakan engkau jujur wahai Muhammad, engkau tidak pernah bohong, kami percaya kepadamu karena engkau adalah al-amin. Tiba-tiba ketika beliau menyampaikan Al-Qur'anul Karim, menyampaikan wahyu dari Allah, kami tidak percaya padamu wahai Muhammad. Kamu gila, kamu penyihir, kamu penyair, kamu dukun. Oh, subhanallah ya. Jadi tiba-tiba 40 tahun kredibilitas itu seakan-akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Nah, demikian pula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang paling dijunjung tinggi apa sih? Cinta. Nabi Ibrahim itu lelaki yang penuh cinta. Sama bapaknya cintanya luar biasa. Kita bisa simak ya dialognya Nabi Ibrahim sama bapaknya sampai bapaknya ngancem, kamu tak rajam, kamu tak siksa, kamu tak ini kalau nggak mau kembali kepada agama. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam terus mencintai, menyayangi bapaknya dan bahkan menyampaikan kepada bapaknya bahwa aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Gitu. Jadi ya, orang yang memang penuh cinta gitu. Nanti kepada istri juga begitu, ya. Kepada istri juga sangat sayang, sangat cinta gitu ya. Kepada Sarah gitu demikian. Kemudian kepada Hajar, kepada anak, kepada Ismail ya. Ujiannya maka Ibrahim itu ujian cinta semua. Ujiannya ujian cinta, harus pisah sama bapak, diusir dari negerinya. Ujian cinta berikutnya sama Sarah. Di mana Sarah kemudian ketika mereka tiba di Mesir, ya, ada raja yang sangat tertarik kepada Sarah, itu kan ujian cinta lagi gitu ya. Kemudian sesudah itu lama nggak dikaruniai oleh Allah putra gitu ya, nggak dikaruniai anak. Ketika lahir anak ya dari Hajar, kemudian Hajar dan Ismail justru dibawa ke padang pasir ya, yang tidak bertanaman, yang tidak ada harapan hidup di situ. Disuruh tinggalkan di situ. Kayak apa rasanya ujian cintanya itu? Tapi Ibrahim selalu berhasil melewati itu. Dan sekarang salah satu ujian puncak itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah As-Saffat, di mana kemudian Ismail ini ya anak yang ditunggu puluhan tahun, yang ketika dia lahir Allah perintahkan untuk ditinggalkan ya. Ya di lembah tak bertanaman itu dia tinggalkan tanpa harapan hidup. Sekarang anaknya udah gede, anaknya itu udah sangat-sangat ya lagi sayang-sayangnya lah Ibrahim ini kepada Ismail. Ismail disebutkan oleh Allah sedang sanggup membantu orang tuanya, ya, lagi sayang-sayangnya benar-benar, lagi nyenengin-nyenenginnya ini anak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim? Datang mimpi 3 malam berturut-turut kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Ibrahim tahu ini perintah Allah, ya. Ibrahim tahu ini perintah Allah. Lagi-lagi ada ujian Allah datang setelah ujian-ujian sebelumnya yang bertubi-tubi tadi. Ya. Ini juga ujian. Maka ketika dia bangun untuk malam yang ketiga, dia panggil anaknya, ya. Ibrahim alaihissalam kemudian berbicara kepada Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, ya perhatikan panggilan Ibrahim, ya bunayya, bukan ya bni. Ya ibni itu hai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dalam bahasa Arab ada yang diistilahkan sebagai isim tasghir. Isim tasghir itu untuk nida, untuk panggilan, berarti dia menunjukkan tanda sayang. Isim tasghir itu sebenarnya makna aslinya untuk menunjukkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungil, ya. Ya bahasa Inggris juga sama ya, pakai tasghir, little, ya. Kayak misalnya kemudian ada
Binatang kesayangan itu dipanggilnya pakai little apa gitu kan. Bahkan anak yang kesayangan juga dipanggilnya pakai little apa gitu, sama sebenarnya. Bahasa Prancisnya le petit ya, le petit itu juga untuk menunjukkan tanda sayang ya. Nah, dalam bahasa Arab isim tasghir juga kalau nama di isim tasghirkan maka itu menunjukkan tanda sayang. Misalnya Rasulullah SAW kalau manggil Sayyidina Utsman itu bukan ya Utsman, manggilnya ya Utsaiman, wahai Utsman. Itu panggilannya ya Utsaiman, hei Utsman kecil. Kemudian kepada Sayyidina Umar, Rasulullah juga manggilnya ya Umair, wahai Umar kecil, gitu ya, Umair, little Umar. Itu panggilan sayang. Kalau benda, ya menunjukkan kecil sekaligus menunjukkan mungil cantik. Masjid, isim tasghirnya Musaijid ya, masjid yang kecil dan cantik itu Musaijid namanya. Contoh. Ini ya bunaya, wahai anakku tersayang. Ini arafil manami anni atbahuk. Sungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Coba kemukakan pendapatmu. Coba kemukakan pendapatmu. Nah, ini pelajaran penting ya. Yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seyakin apapun beliau pada sesuatu itu perintah Allah, tapi betapa hormatnya beliau kepada putranya, betapa sayangnya beliau kepada putranya, sehingga anak ini diajak bermusyawarah, anak ini dilibatkan dalam pembicaraan tentang perintah Allah kepadanya. Nah, kalau dalam sejarah bangsa kita, Buya Muhammad Nasir pernah ditanya oleh seorang aktivis pergerakan Islam tentang langkah beliau, kenapa memperjuangkan Islam dalam kehidupan bernegara harus lewat konstitusi, harus lewat bernegara, harus lewat waktu itu ya DPR dan konstituante untuk membentuk undang-undang. Bukankah Anda yakin kalau melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah? Kata Buya Nasir, betul, saya yakin itu perintah Allah. Lalu buat apa Anda memusyawarahkan perintah Allah? Kalau perintah Allah itu ya jangan dimusyawarahkan. Perintah Allah itu wajib, segera laksanakan. Gitu. Itu yang dikatakan orang tersebut kepada Buya Nasir. Kemudian Buya Nasir bertanya begini, menurut Anda, seyakin apa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa menyembelih putranya itu perintah Allah? Oh, sangat yakin. Mimpinya 3 kali berturut-turut. Itu perintah Allah. Ibrahim sangat yakin. Lalu mengapa Ibrahim tidak langsung melaksanakan perintah Allah itu? Tarik anaknya satu pagi-pagi langsung disembelih gitu. Kenapa nggak begitu? Ibrahim ternyata mengajak Ismail bermusyawarah tentang perintah Allah tersebut. Ya, bukan untuk tidak melaksanakan, tapi bermusyawarah itu untuk melaksanakan dengan cara terbaik. Sama kata Buya Nasir, kami yakin melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah. Tapi semua yang terlibat dalam pelaksanaan perintah Allah itu harus kita ajak musyawarah. Kita jelaskan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Kita jelaskan kepada mereka keunggulan-keunggulannya. Kita yakinkan mereka. Sebagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah Allah tersebut. Saya akan berdiskusi dengan Pak I.J. Kasimo dari Partai Katolik, dengan Mr. A. Amaramis dari unsur Kristen, dari teman-teman sosialis, semua akan saya ajak bicara bahwa inilah tawaran sistem Islam yang terbaik dari Allah. Nah, ini ya luar biasa ya bijaksananya Buya Nasir ketika kemudian ditanyakan tentang apakah menjalankan syariat dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah? Iya. Kenapa tidak langsung dilaksanakan saja? Kenapa dimusyawarahkan? Ya, Ibrahim juga tahu itu perintah Allah, tetapi beliau musyawarahkan dengan Ismail. Nah, ini hal penting yang juga kita bisa ambil pelajaran ya, kalau nanti sudah punya anak, teman-teman, bermusyawarah dengan anak itu indah, gitu ya. Kita tidak bisa langsung memaksakan, kita tidak bisa langsung kemudian mewajibkan ini itu. Pokoknya, sebagai orang tua kadang-kadang pokoknya itu ternyata nggak begitu. Bahkan ketika itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita bagaimana mengajak anak berdiskusi secara sehat agar semuanya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, nggak sekedar dilaksanakan, tapi dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pemaknaan. Jadi anak juga terlibat di dalam pelaksanaan perintah Allah itu bukan secara jasmani saja, tapi secara ruhani dia sangat punya kesadaran bahwa itu perintah Allah. Fangdur madza tara. Coba kemukakan apa yang menjadi pendapatmu. Qala, Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin.
wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu itu, engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Ini kalimatnya Ismail ini juga mengandung pelajaran yang luar biasa. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Di sini Ibrahim dipanggil abati, bukan abi. Ya, perhatikan, bukan abi tapi abati. Abati itu bapak tapi pakai tak marbutah. Tak marbutah itu biasanya penanda perempuan dalam bahasa Arab kan gitu. Nah, bapak kok dikasih tak marbutah, berarti bapak yang keibuan, bapak yang penuh kasih sayang, bapak yang begitu lembut kepada anaknya. Ya abati, wahai ayahku tersayang. Wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku. Insyaallahu, jika Allah menghendaki, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Tanpa ragu-ragu, Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ini adalah buah pendidikan yang sangat intens dari seorang ibu yang juga taat kepada Allah. Kita bayangkan ya, Siti Hajar itu ditinggalkan Ibrahim di lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia saja mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Yakin, iman itu yakin kalau sesuatu diperintahkan Allah pasti baik. Kalau sesuatu diperintahkan Allah maka hasilnya pasti baik. Kalau sesuatu dilarang oleh Allah pasti buruk. Itu kan salah satu tanda keimanan kita, yaitu ya kita berprasangka baik pada Allah, bahwa semua yang diperintahkannya pasti baik untuk kita, semua yang dilarangnya pasti buruk untuk kita. Buah pendidikan dari seorang ibu ini menjadikan Ismail juga yakin, loh, kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar, ya laksanakan saja, karena itu adalah perintah Allah. Gak mungkin Allah itu zalim, karena dia maha adil. Gak mungkin Allah itu salah, karena dia maha benar. Gak mungkin Allah itu sembarangan, karena dia pasti maha hikmah, ya, hakim, maha bijaksana. Gak mungkin Allah itu gak ngerti nanti apa yang akan terjadi, karena dia maha tahu. Udah yakin aja gitu. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Di sini kita melihat asar dari pendidikan seorang ibu. Ibu yang beriman, anaknya beriman. Ibu yang yakin kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka pasti baiknya untuk kita, karena Allah tidak menghajatkan kebaikan dari hambanya. Allah tidak perlu. Ya. Seluruh manusia taat pun, nah, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Karena kemuliaannya sudah sempurna. Seluruh manusia bermaksiat pun, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Karena kemuliaannya sempurna. Kan gitu. Yakin. Ya. Kemudian, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian kita bisa memahami bahwa asar pendidikan itu kuat sekali dari seorang ibu kepada anaknya. Maka betul Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti, ya, di antara pernikahan yang baik itu adalah fadfar bidzatid din taribat yadak. Bagi calon suami diperintahkan untuk mencari istri itu pertimbangan utama karena agamanya, karena kesalihahannya, gitu ya. Nah, jadi termasuk juga adalah kewajiban seorang ayah terhadap anaknya memilihkan seorang ibu yang salihah untuk anak-anaknya nanti. Ini ya yang sangat penting, karena dalam Islam laki-laki akan mendapatkan banyak tugas dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban di luar rumah. Nah, maka yang kemudian sangat intensif bersama anak adalah seorang ibu. Maka disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memberi contoh kepada kita, seorang wanita salihah, Hajar, mampu membesarkan anaknya dengan keimanan yang serupa dengan keimanan ibunya. Ibunya beriman, anaknya beriman. If'al ma tu'mar, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini kalimat yang dalam struktur bahasa Arab mengekspresikan ketawaduan, kerendahan hati. Jadi ada kalimat itu kalau dalam bahasa Arab bisa mengekspresikan kerendahan hati atau mengekspresikan kebanggaan diri, kepercayaan diri yang besar. Contoh kalimatnya Nabi Musa. Ketika
Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, innaka lan tastati' ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar bersamaku. Engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku karena aku guru yang beda sama yang lain, kata Khidir. Musa mengatakan apa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai seorang yang sabar. Kalimat ini perhatikan. Musa menggunakan kata-kata satajiduni insyaallahu sabiran. Sementara Ismail menggunakan kata-kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada beda ya di situ ya. Ini sabiran, ini minas sabirin. Minas sabirin ekspresi tawadu. Sabiran ekspresi percaya diri. Hasilnya nanti yang mana yang sabar? Musa sabar nggak? Nggak sabar. 3 kali kasus dia sudah protes melulu. Akhirnya sama Khidir udah selesai antara aku dengan kamu, pelajarannya selesai sampai di sini. Sementara Ismail benar-benar sabar, masya Allah. Ismail benar-benar sabar membuktikan kalimatnya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini ya menunjukkan luar biasanya Ismail alaihissalam. Maka mereka pun melaksanakan perintah Allah tersebut ya. Sehingga ya Tabarakar Rahman ini adalah detik-detik yang paling luar biasa dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia diperintahkan untuk menjadi putranya. Ya, di situ Ismail alaihissalam ya meminta kepada ayahandanya agar menutupi ya lehernya itu dengan kain. Supaya apa? Jangan sampai, kata Ismail, cipratan darahku mengenai ayah yang akan membuat ibu sedih. Bayangkan kalimatnya Ismail. Jangan sampai cipratan darahku mengenai ayah sehingga membuat ibu sedih. Jangan. Yang kedua, Ismail memalingkan wajah ke arah lain supaya tidak melihat ekspresi ayahnya yang sedih, yang kemudian berada dalam keadaan yang ya campur aduk perasaan. Sementara Ibrahim alaihissalam juga kemudian menyembelih dengan mata terpejam, menunjukkan ekspresi pasrah kepada Allah. Tapi sekaligus husnudon, ya, pasrah husnudon. Ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Saya husnudon, Allah tidak akan menyakiti dan menyanyiakan hambanya. Tapi ya gimana? Nggak mungkin tega, sehingga dia tutup matanya, dia pejamkan matanya. Ismail juga begitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, kalian sudah lulus ujian. Ismailnya lulus ujian, Ibrahimnya lulus ujian. Ya, kemudian diganti oleh Allah bidibhin azim dengan seekor domba sembelihan yang sangat besar. Dengan domba sembelihan yang sangat besar. Sebagian mufassir mengatakan domba ini domba yang berasal dari surga, dibesarkan selama 40 musim di surga. Sebagian ulama menambahkan keterangan sebenarnya domba ini adalah domba yang dahulu pernah dikorbankan oleh salah satu putra Adam, Habil alaihissalam, yang kurbannya diterima oleh Allah, kemudian kurbannya diangkat ke surga. Lalu diturunkan kembali ke dunia untuk menggantikan Ismail alaihissalam. Jadi syariat kurban itu bahkan sudah ada bukan cuma dari masa Nabi Ibrahim, tapi dari sejak masa Nabi Adam alaihissalam dengan cerita tentang Qabil dan Habil yang berkorban untuk Allah. Dulu waktu kecil kita sering diceritain guru, ya Qabil itu iri kepada Habil karena mereka dinikahkan secara bersilang. Istrinya Habil lebih cantik daripada istrinya Qabil gitu ya. Di Quran tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangannya adalah kenapa Qabil membunuh Habil? Karena korbannya Habil diterima Allah, korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kemudian menjadi hal yang membuktikan syariat korban itu sudah sangat awal diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari sini kita juga mendapatkan pelajaran yang sangat penting ya tentang keikhlasan. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang dengar dari orang, ya ikhlas itu artinya ringan. Kalau kamu merasa berat, berarti kamu nggak ikhlas. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu kayak buang air besar. Setelah selesai, ya kamu plong. Tapi tidak kemudian melihat-lihat lagi apa yang kamu buang. Nah, ini definisi-definisi ini kan tidak ada dalil contohnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Dari apa yang kita pelajari tentang Nabi Ibrahim, kita bisa mengetahui bahwa yang namanya ikhlas itu tidak tergantung perasaan, berat atau ringan.
Contohnya begini, kalau kita tanya, Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya, diperintahkan menyembelih putranya, terasa berat atau ringan? Berat. Ya, kalau bilang ringan berarti sudah bukan bapak lagi, sudah tidak manusiawi itu suruh nyembelih anaknya kok merasa ringan dengan saja itu, nggak ada sayang, nggak ada cinta. Pasti berat. Pertanyaan berikutnya, Nabi Ibrahim ikhlas nggak ketika menyembelih Ismail? Ikhlas, Allah jadi saksi. Di situ Allah mempersaksikan bahwa Ibrahim telah membenarkan perintah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata meskipun berat bisa ikhlas. Ya, yang ringan juga belum tentu ikhlas. Bisa jadi ada sebab-sebab lain sehingga dia perlu menata niat yang lain juga. Ada contoh misalnya ayat tentang jihad, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, ayat ini kan memerintahkan untuk berangkatlah dalam keadaan berat ataupun ringan. Nah, nggak boleh kita yang kemudian melihat ada teman kerasa kelihatannya berat banget kamu berangkatnya. Udah nggak usah berangkat, nggak ada gunanya. Kalau berangkatnya berat itu nggak ikhlas. Nggak, bukan. Ternyata berat atau ringan nggak ada hubungannya dengan ikhlas kadang-kadang. Contoh, ada orang berangkat jihad itu merasa ringan. Kenapa? Karena istrinya galak. Di rumah diomelin melulu. Di rumah itu istrinya marah-marah aja gitu. Ya daripada di rumah diomelin istri terus berangkat jihad, ringan gitu ya. Sebaliknya ada orang mau berangkat jihad berat. Kenapa? Istrinya solihah, anak-anaknya itu qurratu a'yun, semuanya rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Di rumah merasakan ketentraman luar biasa, tetangganya solihun, solihat gitu ya. Di rumah itu ya tenang, tentram. Ini kok disuruh jihad? Ya berat. Tapi yang berat juga bisa menata niat supaya ikhlas. Yang ringan tadi, karena di rumah suka diomelin istri, itu juga harus menata niat supaya kemudian dia berangkat itu karena Allah, bukan karena menghindari istri galak. Contoh, jadi bagaimana? Ternyata ringan dan berat itu bukan ukuran keikhlasan. Nabi Ibrahim menyembelih putranya berat, tetapi dia ikhlas. Artinya, dalam ibadah kurban ini kita belajar bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan menunggu terasa ringan, ya. Jangan menunggu terasa ringan. Ya, apa yang kita mampu kita tunaikan meskipun terasa berat, itu sebagai tarbiyah bagi hati kita. Itulah yang disebut sebagai kurban. Ya, makanya bahasa Indonesia menggunakan kata pengorbanan. Ya, pengorbanan itu ya tentunya berat. Kalau pengorbanan kok terasa ringan, ya nilai pengorbanannya pasti kecil. Sesuatu itu dikatakan pengorbanan karena dia ada sesuatu yang berat yang dilepaskan. Ya. Nah, kita sesuai dengan tema kita hari ini, mengorbankan dia untuk dia. Bagaimana kita di bulan Dzulhijjah ini bersiap untuk berkurban, ya, untuk menyembelih hewan kurban kita, ya, untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah dan untuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan datanya. Karena pandemi COVID ini ada lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia. Dari sebelumnya keluarga yang dianggap sudah lepas dari kemiskinan ternyata jatuh miskin lagi. Ini tentu mengundang ujian juga bagi diri kita yang kemudian masih diberi kemampuan oleh Allah. Apakah kita mampu dan mau untuk berkorban sebagian dari harta kita itu untuk membahagiakan mereka di momen Hari Raya Idul Adha, di hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah, di hari-hari bulan Dzulhijjah, bulan haram, bulan syiar, bulan mulia. Terlebih sekarang kondisinya di mana kaum muslimin seluruh dunia sedang tertutup untuk berhaji, hanya dari saudara-saudara kita di Saudi Arabia yang bisa, ya, internal, sehingga kemudian ini momen yang kita harus banyak bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, pandemi ini, dan di antara kekuatan, ya, kebaikan yang mengundang, ya, rahmat Allah adalah dengan berkorban, dengan mengorbankan, ya, apa yang kita miliki untuk kebahagiaan sesama. Insya Allah mudah-mudahan dengan begitu rahmat Allah turun, segera Allah angkat musibah pandemi ini dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah kita, termasuk menyembelih, ya, binatang kurban. Kata sebagian ulama juga menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sombong, Allah bersihkan hati kita dari tamak, Allah bersihkan hati kita dari serakah, dari iri, dari dengki, dari segala keburukan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.